Gaji gue 450.000. Oke. Guru. Baik. Gede banget ya, Masya Allah. Guru itu. Guru. Wajar Oke. lah ya. Nggak wajar, harusnya nggak wajar bro. Guru nggak boleh segitu harusnya. Akhirnya dipakai buat bertahan hidup sampai gue dapet kerja sih. Mantap. Dan gue sebenarnya gini, nyeselnya dulu itu nggak ngasih ke orang tua. Kalau gue sih ya biar berkah lah gitu kalau gue. Kalau gue sendiri ya itu udah tanggung jawab sih. Gue anak laki-laki pertama, terus bapak udah meninggal ya. Ya emang yang tugas nafkahi. Betul. Lo akhirnya gitu. Ya. Semuanya langsung aneh kasih ke nyokap. Wow. Tapi besoknya aneh minta gocap buat beli bensin. Tapi oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita balik lagi nih di BRKH nih. Semoga bapak-bapak semuanya sehat, walafiat semuanya. Oke, langsung aja nih. Gue lagi ada di ATM, tempat favorit kalau waktu ini gajian. Karena kita sekarang mau ngomongin tentang gaji pertama. Kita lagi mau bernostalgia sama gaji pertama. Gitu. Pasti kan bapak-bapak pernah mengalami terima uang pertama kali gitu, yang dihasilkan dengan keringat. Dan ini bahasa boleh dengan cucuran keringat sendiri, padahal belum tentu berkeringat ya. Gimana? Siapa mulai duluan? Ya kalau nyangkul pasti berkeringat. Kalau kerjanya di AC kan nggak berkeringat. Oke, siapa yang mau? Gue lupa. Nih, berapa nih gaji pertamanya berapa sih sama waktu itu kerja sebagai apa? Ini harus kantoran ya? Gaji kantoran gitu maksudnya atau gimana? Gak juga kan? Nggak juga, pokoknya uang pertama kali ya. Soalnya gue kalau baru kantoran gue baru-baru banget. Mungkin yang pertama kali lah lo hasilin gitu. Dari jerih payah sendiri gitu. Betul. Uang yang dapat dari jerih payah sendiri. Gue dulu deh. Gaji gue tahun 2010. 2010, oke. Ya. Satu dekade lalu Gaji gue 450.000. Oke. Guru. Gede banget ya, Masya Allah. Guru itu. Guru. Wajar lah ya. Nggak wajar, harusnya nggak wajar bro. Guru nggak boleh segitu harusnya. Lanjut, baik bro, baik. Baik, nggak denger deh. Bentar, gue ada tamu dari perpustakaan ntar ya. Oke. Ulang lagi nih. Nggak usah biar aja. Sebentar gue ambil barang gue. Kayak mau ngambil gaji kayaknya. Dami buku minum sampah. Oke. Hanif, berapa gaji pertama? Lupa gue. Asli. Lupa dia. Ntar kita tanya Faik lagi. Ya? Kalau soalnya gue ini sih nggak kerja juga. Maksudnya dulu waktu kuliah juga udah nyambi gitu. Oh, boleh itu nggak apa-apa nyambi. Berapa ya tapi ya lupa gue. Nyambi apaan tuh? Gue dulu kan ya usaha macam-macam kan. Oh, oke. Bimbel, bimbel aja deh bimbel. Mantap. Gue dulu usaha bimbel kecil-kecilan gitulah. Dan dapat tuh paling pertama 2.500.000 apa ya? Pertama kali tuh dapat tahunnya 2009 kalau nggak salah. 2009. 2.500.000 di Jogja. Gede lah di Jogja. Gede lah. Gede. Itu luar biasa banget tuh waktu dapat. Masya Allah dapat segitu. Gue uang bulanan aja dulu ditransfernya sama bokap 700.000 cuma di Jogja. Oke, Faik, udah selesai ngambil tamunya udah selesai ya. Bisa ambil gaji ya. Antar ini. Apaan tuh? Buku minum sampah. Siap. Berapa bro? Gaji pertama. Sama waktu itu ngapain tuh? Dapat duitnya ngapain? Mungkin 2010 kalau 2010 akhir. Jadi di sepanjang dari awal 2010 itu gue itu ikut proyek dosen gitu. Oke. Ikut bikin kamus gitu lah. Lalu tugasnya tuh entry kamusnya, nyari lemanya, terus nge-layout, bikin cover, ngurus ISBN, nyetak gitu-gituan lah.
Wih, sampai sekarang ya. Ya itu kenapa akhirnya jadi main di buku ya karena itu dari akhir-akhir kuliah tuh udah kayak gitu. Nah itu dapat proyek dari UI itu kalau nggak salah gajinya setelah gue sidang gue Desember 2010. Nah habis itu Januarinya 2011nya gue dapet uang proyeknya itu lumayan sih angkanya karena proyeknya kan juga lumayan ya. 4 jutaan kalau nggak salah itu. Ya untuk karena masih baru lulus beneran belum wisuda itu baru lulus ya. Biar main di angka segitu 4 jutaan itu intinya habis sidang itu gue udah nggak terima karena alhamdulillah dapat fee proyek itu jadi gue nggak setelah habis sidang gue nggak minta uang lagi ke orang tua intinya itu sih. Ya udah. Betul itu. Itu suatu sidang gitu. Betul suatu kenikmatan itu betul. Nah kalau gue gaji pertama itu uang pertama ya 2012 tuh masih kuliah sih lagi semester akhir ya. Semester akhir masih sambil kuliah. Waktu udah lagi skripsi sih. Itu waktu itu gua ini ya nge-host di TV swasta gitu nge-host. Pokoknya sebenarnya sih hitungannya harian ya, tapi kalau di sebulan gitu gue syuting bisa 4 kali lah 4 episode. Ya lumayan juga angkanya mungkin di sekitar 7-8 juta lah gitu. Ya lumayan banget lah, karena masih kuliah. Masih kuliah gitu. Nah, jadi belum lulus kan itu berarti? Belum, masih skripsi ya, masih skripsi. Jadi makanya alhamdulillahnya emang tuh jadi pengen rasanya bisa bayar kuliah sendiri gitu kan ya. Di semester akhir lah baru itu bisa ngurusin bayar skripsi kan skripsi lumayan ngeluarin uang kan ya. Nah akhirnya bisa tuh terbantu dari itu sama waktu itu kan jadi gue tuh double job gitu jadi ada kerjaan juga di luar house itu sebagai salah satu duta lingkungan lah salah satu brand gitu dapat lagi dari situ jadi ya skripsi dibiayain dari sana gitu jadi kesannya bahagia banget gitu jadi kayak Faik tuh jadi nggak minta sama orang tua lagi gitu. Kalau nah ini kan kalau pembagian gaji nih kan ada biasanya gaji kan dialokasiin kemana-kemana kan. Cuma waktu itu jujur karena gue waktu masih kuliah terus belum ngerti harus gimana terus saking senengnya dapat uang jadi ya nggak ada tuh pengalokasian kayak buat ini nggak ada kalau gue ya. Mungkin kalau Mas Reza, Mas Hanif mungkin punya. Kalau ngomongin gaji pertama yang tadi gue ceritain ya akhirnya dipakai buat bertahan hidup sampai gue dapat kerja sih. Mantap. Ya berarti kan ada yang di spare ya. Iya gue simpan maksudnya bukan buat jajan, buat bayar kos bulan berikutnya. Gue terima kerja tuh bulan April atau gitu. Jadi berapa bulan tuh masih utang-utang di kosan tapi alhamdulillah masih ada pegangan. Ya itu buat survive. Gaji pertama gue buat survive selama berapa bulan. Gue sama sih. Ya karena aja terus abis itu kan ada pride terus nggak minta uang ke orang tua lagi. Ya abis itu dan gue sebenarnya gini nyeselnya dulu itu nggak ngasih ke orang tua. Dulu nyeselnya itu aja sih. Jadi alokasi buat orang tua itu akhirnya kok dulu gue mikirnya kok enggak ya dulu waktu bisa jadi kan kalau misalnya ngasih ke orang tua lebih kan. Betul. Kalau Reja? Ya, gaji gue kecil banget 450.000. Itu gue mesti gue bayar buat kuliah, 250.000-nya gue buat kuliah. 150.000 tuh buat gue sebulan survive tuh. Karena emang gue gaji kuliah juga pakai biaya sendiri, daftar semua sampai akhir tuh dengan 450.000 tuh gue sendiri gitu. Tuh jajan gue bisa hitung di tiap hari tuh gue paling mewah tuh Batagor 3.000 sama Tes Sri 1. Tes Sri gope soalnya kan. Gope ya. Udah diseduh gope. Kalau di kampus 1.000 coy. Oh di kampus 1.000. Iya, pokoknya gue jajan paling mahal bro. 2010 men, iya. 2011 gue kuliah. Gue kuliah mulai 2011. Iya. Karena emang depan kampus gue ya itu sih. Gue paling mewah tuh jajan mewah awal bulan makan mie ayam dah itu. Dan nggak pernah lebih dari 15.000 itu gila sih.
Gokil sih, gokil. Iya. Kalau gue sih bener sih kayak Hanif tadi sih, salahnya untuk nggak ngasih ke orang tua dulu. Tapi sih ingat gue sih kayaknya nggak ngasih uang memang, tapi kayaknya mentraktir makan mungkin kayak gitu sih. Iya, Cuma nggak bener-bener gue oke dapat duit, harusnya ya mungkin baiknya kan ya orang tua dikasih. Tapi ya salahnya adalah tidak melakukan itu. Cuma seingat gue sih hanya itu sih, ngajak makan-makan lah gitu sih. Nah, kalau gue kan waktu itu di Jogja, bro. Jogja, orang tua gue di Malang. Iya, betul. Jauh ya. Oke. Iya. Nah, kalau misalkan pas ketika nih, berarti kan gaji pertama mungkin kita ada yang lupa nggak ngasih orang tua atau segala macem. Nah, ingat gak pertama kali akhirnya gajian dan kalian udah ngasih orang tua gitu? Pasti kan pernah melakukan itu kan? Dan gimana respon orang tua lo, gimana bokap nyokap lo pas dikasih nih? Gitu. Kayak gimana sih responnya? Bangga sih. Kayak Pastinya, berkaca-kaca. pasti gini. Kalau gue sih pasti gini, nggak usah deh buat Angga ya, simpan. Pasti gitu ya. Ya, balik kalau gitu sih nyolong, kamu ada nggak gitu ntar buat ini gitu, pegangan kamunya ada nggak? Betul. Kan ya jujur sih gue baru bisa ngasih ke orang tua itu malah justru setelah gue menikah gitu. Karena emang sebelum nikah gaji gue wah parah banget sih gitu. Justru setelah nikah gaji gue lumayan gitu. Bisa buat bagi-bagi deh berarti gitu. Ya makanya pertanyaan Rezeki nyokap orang tuh menikah. sekali nanya gitu, kamu ntar buat itu ada nggak gitu. Oh ada udah tenang. Ya itu sih paling ya kayak seneng aja berkaca-kaca gitu. Oh makasih. Pastinya. Ya. Yang lain. Oke. Nah, kalau tadi sebenarnya udah terjawab sih ya, saya kerja tadi berapa lama sih bertahan tuh uang gitu. Cukup nggak nih sampai untuk menerima gaji berikutnya gitu. Berarti aman Jaya dari cerita lo, walaupun lo ngirit-ngirit aman untuk ke bulan berikutnya. Aman sih gue. Oke, berarti insya Allah berkah lah berarti gajinya. BRKH. BRKH betul, berkah. Berkah. Ada lagi nggak mau ceritain apa lagi gaji pertama? Mungkin ada hal-hal yang seru apa? Bapak-bapak yang di rumah juga boleh terus di komen nanti. Gaji pertama. Banding-bandingin nggak, bro? Ya tuh. Minder gak sih lu kalau makan itu? Dulu gue malu banget coy, gila lu. Oh, saat ketemu teman sekolah gitu ya, reunian. Asli. Gue tuh kan apalagi gue lulusan SMK coy gitu. Rata-rata keluar tuh bukan pada kuliah tapi pada kerja gitu. Dan rata-rata kerja di pabrik. Iya, kerja di pabrik dan gaji langsung UMR gitu. Dan dapat pokoknya gitu deh. Lemburan gitu ya, lemburan. Makanya kata gue yang belum lulus tahun aja udah pada punya motor. Wah, kata gue. Gila. Nongkrong maunya di Starbucks ngajak reuniannya. Gila kata gue malu banget asli. Lu kerja di mana aja gitu. Gue ngajar gitu. Oh, bagus ya. Wah, gaji lu gimana? Wah, malu banget gue ditanya begitu. Iya. Oh. Ayo gue. Ya Allah 450 gaji gue bilang. Allah. Betul. Masya Allah. Nah, kalau soal pendapatan kita ya, gaji kita kasih ke, kan kita sekarang udah punya istri juga segala macem, kan tetap kasih ke orang tua gitu ya. Alasan kalian apa sih ngasih gaji kalian tuh ke orang tua? Alasannya. Kalau gue sih ya biar berkah lah gitu kalau gue ya. Ya kalau gue ya selain biar berkah ya itu, kalau gue sendiri ya itu udah tanggung jawab sih. Gue anak laki-laki pertama, terus bapak udah meninggal ya. Ya emang yang tugas nafkahi. Betul. Lo akhirnya gitu. Take responsibility ya. Iya. Oke. Good. Kalau gue merasa perlu ngasih juga sih. Karena emang ya alhamdulillah bapak masih ada ya dan masih ngajar, dosen. Cuman ini khususnya gue kalau ngasih ke ibu, bukan ke bapak gitu. Dan gue sebagai anak laki-laki yang kalau strukturnya kan anak laki-laki, walinya ibu juga.
terus walinya adik-adik perempuan. Jadi ya gue merasa ada responsibility juga, tanggung jawab, walaupun ibu dari bapak juga dapat. Terus habis itu gue bahagianya tuh doa beliau, Masya Allah. Iya betul. Itu tuh yang kita gue kangenin. benar. Nah jadi kita harus give applause buat para bapak-bapak ya, karena kan bapak ini tanggung jawabnya besar gitu ya. Makanya memang Allah lebihkan, kuatkan daripada perempuan gitu. Jadi buat bapak salut gitu. Nah, kita baca ini nih komentar-komentar pendapat netizen nih. Sini ada nih, pendapat netizen, gaji pertama buat apa? Oke. Kalau aneh buat nge-DP motor. Wih, kan kece tuh motor sendiri. Motor sendiri ya kan, terus juga dikasih ke emak tersayang gitu. Mantap. Terus ada lagi nih. Wah, nih anak mantep nih. Nih dia ilmu tentang rezeki, ilmu sedekah mantep. Semuanya langsung aneh kasih ke nyokap. Wow. Tapi besoknya aneh minta gocap buat beli bensin. Tapi oke, nggak apa-apa. Bodoh sikut ya. Keren. Dia belum nikah berarti. Kayaknya mungkin belum nikah. Soalnya langsung dikasih ke nyokap semua kan. Ya lanjut, bacain gantian, bacain tuh. Gaji pertama Ane cuma 1 juta. Wah, siapa tuh yang bilang? Ane kasih emak Ane 400.000 buat sedekah anak yatim tetangga 100.000, sisa 500.000 dihemat-hemat kan. Tapi kebanyakan berarti bukan orang rantauan ya. Kenapa? Kebanyakan bukan orang rantauan. Iya bukan. Kayaknya, soalnya dia nggak spare buat bayar kosan kayaknya. Bayar kosan buat makan sehari-hari. Iya. Ada lagi yang komen juga nih netizen. Waktu itu kasih ke nyokap, ditabung sebagian, terus dikasih adik-adik buat jajan. Sama kayak sebelumnya. Iya. Menarik tuh yang komen terakhir tuh. Belum komen terakhir. Iya, komen terakhir. Nih, ada nih. Kenapa ya di Indonesia itu gajian pertama harus dikasih ke orang tua buat bayar utang orang tua lah. Kalau nggak dikasih, dianggap anak durhaka. Kenapa jadi anak yang harus nanggung utang orang tua? Kenapa banyak orang Indonesia mikirnya kalau transfer uang ke orang tua sama dengan merawat orang tua? Anak punya kehidupan pribadi dan dia juga berhak happy atas duitnya loh. Orang tua juga seharusnya pandai mengatur ekonomi sendiri. Wah, ini anak minta di sliding nih. Minta di sliding. Lagi ramai sebenarnya orang kayak pendapat kayak gini. Jadi istilahnya kan kita itu milenial itu sandwich generation. Sandwich betul. Kita generasi sandwich. Jadi kenapa generasi sandwich? Karena kita di tengah-tengah, diapit harus menafkahi orang tua, terus menafkahi anak juga. Jadi kayak sandwich gitu. Ya kalau kayak tadi yang terakhir komen bilang kayak gitu, ya kenapa sih harus nafkahin orang tua ya? Ya. Dia lahir dari batu. Dari batu nggak punya. Saudara Malin kayaknya, saudara Malin. Kalau mau hitung-hitungannya, udah yang orang tua kasih kita jauh lebih banyak kan. Iya nih. Kalau ketemu pengen gua apain ini orang. Kita traktir aja, Bro. Betul, kita traktir. Traktir formalin. Ya. Ya seru-seru ya ngomongin gaji pertama, emang seru ya. Kadang juga ngomongin gaji pertama ini jadi bahan ya saat reunian juga jadi hal yang lucu-lucuan sih. Jadi berapapun gaji pertama itu dulu tetap harus patut berbangga hati ya, maksudnya berbangga hati, disyukuri karena akhirnya ya kita bisa menghasilkan sesuatu gitu dengan upaya kita sendiri dengan ikhtiar kita gitu. Jadi kalaupun ada yang gede jangan berbangga hati, kalaupun ada yang kecil ya jangan nggak usah minder gitu intinya. Setuju Bapak-bapak? Lanjutkan mencari gaji yang banyak dan berkah.
Oke, kayaknya cukup obrolan kita sekarang. Jangan lupa di subscribe, di like, dan di komen, dan di share videonya. Biar makin banyak yang nonton. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.